Shalom, renungan hari ini terambil di dalam Roma 14 ayat 6 sampai 9. Begini firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tema renungan kita hari ini, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah pertandingan sepak bola yang sangat penting antara dua tim yang bersaing secara sengit. Di tengah pertandingan, terjadilah situasi kontroversial ketika seorang pemain mencetak gol yang dianggap oleh wasit sebagai offside, tetapi oleh yang lain tidak. Ketegangan di antara para pemain, pelatih, dan penonton semakin meningkat. Namun kemudian sang wasit mengambil keputusan tegas dan final yang diterima oleh semua pihak. Nah, bagaimana keputusan wasit tersebut dapat menggambarkan pemahaman kita di dalam Roma 14 ayat 6 sampai 9 ini? Saudara, berbicara tentang situasi di gereja Roma pada masa itu, di mana ada perbedaan pendapat dan praktik di antara anggota gereja. Ada yang menganggap hari-hari tertentu sebagai suci dan ada yang menganggap setiap hari sama aja. Ini adalah sumber perpecahan di dalam gereja, mirip dengan perpecahan di pertandingan sepak bola tadi. Itu sebabnya Rasul Paulus di sini mengingatkan umat Kristen di Roma bahwa dalam perbedaan-perbedaan mereka yang paling penting adalah penghormatan dan pelayanan kepada Tuhan. Seperti wasit dalam kisah di atas, Tuhan adalah yang memutuskan apa yang diterima dan dihargai dalam ibadah dan tindakan kita. Pentingnya adalah bahwa kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bersyukur kepadanya, dan hidup untuknya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa untuk tidak bersikeras dalam pandangan dan praktik kita sendiri, tetapi untuk hidup dalam damai dengan sesama umat Kristen, menghormati perbedaan yang ada, dan fokus pada pelayanan kita kepada Tuhan, yang akhirnya akan menghakimi dengan adil. Yang terpenting adalah hidup dan mati untuk Tuhan. Dengan segala yang kita lakukan dipandang sebagai bentuk pengabdian kita kepada Kristus. Tuhan memberkati. Amin.